Irjen dengan Bang Farhad dan tim semua hari ini datang melayat almarhum Alvin seperti apa sih mungkin untuk menyempatkan waktu. Baik, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya sebelum kita mulai diskusi kita dalam wawancara ini, kami atas nama pengacara ya, mengucapkan turut berduka cita ya, atas berpulangnya saudara kami yang tercinta Alvin Lim tadi siang jam 12 siang ya. Kita sama-sama mendoakan semoga kiranya saudara kami ini dan saudara kita betul-betul dapat diterima di sisi Allah yang Maha Besar ya. Dan sama-sama kita doakan bahwa rencana hari Jumat akan berangkat menuju ke Surabaya ya. Kira-kira itu mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga kuat dan tabah, khususnya kepada istri dan anak-anaknya. Mungkin itu yang pertama dapat saya sampaikan, turut belasungkawa dari kami, rekan-rekan beliau yang selama ini bersama-sama. Itu mungkin ya. Bang Farhad mungkin ada tambahan atau tip yang lain? Oke. Pak Irjen mungkin menilai sosok almarhum sendiri seperti apa, semasa hidup rekannya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan rekam jejak beliau ini, sebenarnya beliau ini seorang pejuang sebenarnya ya. Dia selalu menyuarakan keadilan-keadilan walaupun sifatnya keras gitu ya. Walaupun sifatnya keras, kadang-kadang offside ya. Tapi tujuannya kadang-kadang adalah untuk menyatukan hati dan pendapat tentang bagaimana sistematika hukum, barikada hukum itu bisa berjalan dengan baik. Dan khususnya untuk membela orang-orang yang lemah ya. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita, kepada lawyers ini. Kadang-kadang kita ini tanpa dibayar loh ya. Hanya nilai-nilai kemanusiaan yang kita lakukan. Kira-kira gitu ya. Jadi Alvin Lim ini sebenarnya salah satu sosok yang betul-betul bersama kami dan kami merasa kehilangan dengan kepergian beliau. Terakhir komunikasi mungkin seperti apa sendiri? Nah, ini saya secara pribadi ya. 2 hari yang lalu saya dengan Erdelo ya. Itu video call langsung dengan Alvin Lim. Jadi pas berhadapan muka, datang Bang, saya minta maaf Bang selama ini kalau seandainya saya ada salah sama Abang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jawaban saya singkat, Dindaku nggak usah dipikirin itu, udah lama saya maafkan. Yang penting kesehatanmu jaga supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, Tuhan akan selalu menyertaimu. Itulah terakhir malam jam 19 malam. RD ya? Iya betul. Nah, rupanya saat ini rupanya kepergiannya mungkin ada tanda-tanda yang kita tidak tahu gitu loh ya. Mungkin kondisinya pada saat tatap muka by video call seperti memang sangat memprihatinkan terakhir ya. Kondisi tubuhnya memang sudah kusut ya. Matanya juga sudah kosong. Cara berbicara juga sudah terbata-bata. Ya kalau saya hitung tuh paling nggak sampai 36 jam ngobrol dengan saya, dengan Erdilo tuh. Ya sekali lagi atas nama kami rekan-rekan semuanya kita antarkanlah beliau ke tempat peristirahatan yang terakhir. Maafkan segala dosa dan perbuatannya ya. Tidak ada kita yang sempurna ya. Mudah-mudahan beserta dengan keluarga menuju ke Surabaya selalu diiring oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin itu ya untuk Pak Alvin-nya ya. Mungkin ada tambahan rekan? Silakan. Sikap yang 1,3 miliar. Oh ya. Jadi begini ya. Ini saya secara terbuka dan sekarang secara resmi ya. Saya mengundurkan diri ya sebagai kuasa hukum dari yayasan. Kenapa saya harus mengundurkan diri? Karena saya mempunyai sifat hukum adalah hukum. Jangan dibawa nilai kemanusiaan ditutupi oleh bahasa yang tidak berlandaskan hukum. Saya tidak mau ya. Karena peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Densu ke sana tuh menurut hemat saya sebagai seorang penyidik sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi ya yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus
Kalaupun terjadi simpang siur, itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus seizin daripada Agus. Karena pokok utamanya si Agus. Kalau memang tidak terjadi persesuaian, ada barikade selanjutnya, yaitu penetapan hukum melewat pengadilan. Itu pun harus menyertakan satu objek, yaitu Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua, penyelenggara, Novi dan rombongannya. Yang ketiga, Denny Sumargo. Yang keempat, donatur. Yang perlu saya tekankan di sini masalah donatur. Ya. Donatur tidak bisa berbicara atas seseorang atau beberapa orang. Donatur harus berbicara atas nama mayoritas donatur. Dan dibubuhkan tanda tangan basah. Tidak asal katanya-katanya. Jadi kalau tidak itu dilakukan, itu batal demi hukum. Kira-kira gitu. Jadi dengan peristiwa ini, saya sudah ingatkan. Jadi biar tahu kenapa alasan saya mengundurkan diri ya. Saya sudah ingatkan, silakan, saya ini mantan Kapolda NTT. Saya sangat senang, bahagia terjadi pengalihan itu. Tapi ada mekanisme. Mekanisme hukum yang tidak boleh ditabrak. Dengan mengalihkan itu tanpa seizin, sepengetahuan daripada Agus, sudah jelas-jelas cacat hukum. Itu nggak boleh, itu pidana murni, penggelapan. Nah, kalau seandainya saya tetap di yayasan yang sekarang ditangani Gary, saya akan diketahui oleh para pengacara dan diketahui oleh seluruh adik-adik saya, junior saya, penyidik-penyidik di Mabes Polri. Saya mantan Karwasidik, maka saya bilang saya taat hukum, taat azas, lebih baik saya mundur. Daripada nanti saya berada di sana, akhirnya harga diri saya, martabat saya jatuh. Karena udah jelas-jelas ini menabrak hukum. Kalau terjadi pelaporan telat, saya ngomongnya apa adanya gitu loh ya. Jadi jangan sampai masa kenapa Pak Riki itu mundur? Itu alasan saya. Saya tidak benci, tidak marah, dan saya sudah ingatkan. Udah saya ingatkan loh ya. Jangan lakukan tindakan itu tindakan yang melanggar barikade hukum. Tapi tetap berangkat tadi pagi. Ya sudah. Saya berharap juga, saya mantan Kapolda NTT mengharapkan kepada Polda NTT mencermati nih. Ya. Para punggawa ataupun pemerintah daerah, berbahagia kalian menerima uluran tangan daripada siapapun, tetapi jangan menerima uluran tangan dari sumber uang yang bermasalah atau bersengketa, karena dampaknya nanti akan terikut-ikut. Saya pribadi siap untuk menjadi donatur juga. Siapa yang buka open donasi, saya akan turut, karena saya juga merasa saya adalah warga NTT. Saya nggak mau NTT dicemari dengan manusia-manusia yang hanya untuk mencari popularitas. Saya nggak suka. Ya. Pak Irjen, apakah memang ini sikap Pak Irjen mengangkat kekecewaan karena kemarin sempat bertemu Novi pasca dari Polda itu ya Pak Irjen? Saya sudah sampaikan. Saya terus terang aja, saya kecewa. Tapi saya sebenarnya kasihan lihat Novi. Kalau saya perhatikan Novi ini persimpangan jalan, ya, karena bersama-sama dengan saya tahu dia kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, orang di sekelilingnya ini saya udah pernah ingatkan, hati-hati orang di sekelilingmu. Di depanmu baik, di belakang belum tentu baik. Di belakangmu memanfaatkan keberadaanmu untuk mencari popularitas. Saya tidak mau. Saya ansi di depan rekan-rekan media kan selalu saya katakan, salah saya katakan salah, benar saya katakan benar. Saya nggak mau berpihak kemana-mana. Nah, saya juga berpikir daripada saya berlama-lama di sana, untuk apa? Nggak ada untungnya sama saya. Saya juga tidak dibayar kok. Saya ikhlas kok. Nah, saya pro bono nih. Tapi kalau seandainya hukum disimpangkan, saya tidak berkenan. Karena saya aparat penegak hukum. Bayangkan saya dua ya. Saya pengacara, saya juga mantan penyidik. Jadi saya nggak mau kalau ini disimpangkan, jadi cacat hukum. Kira-kira begitu, rekan-rekan. Berarti kemarin obrolan pertemuan kemarin memang Novi menyampaikan rasa mungkin apa ya ketidaknyamanan atas uang donasi yang harus berpindah. Saya tahu apa yang di kepala Novi, ya. Saya yang sayangkan di seputar ini, ya, yang selalu mendudukkan posisi itu sehingga Novi tidak bisa bergerak. Nah, sangat saya sayangkan betul-betul. Kenapa berani sekarang, kenapa beralih status yayasan? Saya sudah ingatkan berkali-kali, jangan kau mengatakan kau mundur, nonaktif boleh. Kalau kamu mundur dari gelanggang, berarti seolah-olah kamu menghindar dari tanggung jawab. Siapa yang desain ini? Ya orang di sekitarnya ini.
tidak memberikan pencerahan hukum kepada Novi, gitu loh. Saya harus tegas ngomong gitu loh. Nah, jadi jangan seandainya sudah dilakukan kayak gini terjepitlah Novi, kasihan. Nah, saya pada kesempatan ini berbicara kepada Ndidaku Novi, kau berpikir, selamatkan dirimu. Jangan kau mau terbawa dengan orang-orang yang akan menjerumuskan dirimu. Saya harus terbuka ngomong nih ya. Nah, sehingga netizen juga tahu kenapa kok Pak Riki itu kok jadi mundur. Padahal berapi-api untuk membela. Tapi khusus Novi, kalau terjadi apa-apa sama dia, saya akan bela dia. Tapi yang menyangkut yayasan, saya tinggal gelanggang. Biarlah hukum yang berbicara. Kalau seandainya pihak Agus melaporkan ada suatu dugaan perbuatan tindak pidana, lakukan saja. Saya harus tegas gitu loh. Karena saya katakan itu ada celah hukumnya. Ya. Kemudian mensreanya jelas. Nah, ini yang kira-kira disampaikan pada rekan-rekan. Biar jangan lagi bertanya-tanya rekan-rekan media ini, kenapa Pak Riki itu mundur? Saya mundur mulai saat ini, saya tidak mau tahu tentang masalah yayasan lagi. Saya hands up dan saya tidak mau campur lagi. Kalau terjadi apa-apa jangan tanya lagi Pak Riki, ya. Jelas nih kira-kira ya.